Habisin terayat jadi. Oh, pintu. Oh. Jadi teman-teman dia memang Ah, memang sakit gatal-gatal. lagu Dio. Jadi untuk teman-teman yang ingin penggalangan dana, silakan hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Begitu dulu. Mas, namanya siapa Mas? Anto. Oke, Mas Anto, selamat datang di Cerita Malam Jumat. Best. Gitu ini. Kan kamera sih ya. Gitu. Lagu lo. Cerita Malam Jumat bersama teman saya bernama Anto. Sama Anto. Jadi Anto jangan betuk Mas. Jadi teman kita ini kebetulan perkenalan Mas. Langsung lah yo. Ngomong sama Kak yo. Apa pernah kejadian di dalam hidup kali yang horor? Pertama adalah mimpi. Hal yang paling ku kesal tuh mimpi apa yo? Dia tuh mimpi begasa yo. Di Begasa. Kok dikejar orang. Terus Ngapa ya kesal? ngapa ya? Tidak lari itu berat saya yo. Yang mesen ini lah dekat. Bangun-bangun letih. Bangun-bangun letih. Berkeringat. Tapi kau percaya ada mimpi? Percaya. Sebagai Percaya. perantara. Oh berarti mimpi itu menurut kau tuh adalah pesan, no? Pesan yang disampaikan. Ada apa sih sebenarnya gitu? Cuma tergantung sinyal ya. Kadang sinyal delay. Sinyal. Sinyal delay. Oke. Tapi mimpi yang paling horor. Mimpi paling horor. Dosa mimpi lah, dak. Kita terlalu jauh untuk mimpi. Pernah kejadian horor dak di dalam hidup kah? Tidak pernah aku nih nengok antu ngerasa ade apa itu namanya yang gaib-gaib tuh yo. Tidak pernah. Tidak pernah ngerasa sinyal-sinyal yang kata orang ade mesai nih di sini merinding-merinding. Jarang. Kamu ini lo makan. Cuma ban tremor gati. Lo makan. Oh. Lupa makan. Tapi masa di dalam hidup kalau pernah nemuin hal-hal horor? belum. Ngapa panik kok ngerokok terus? Panik dia. Minum obat Mas. Gus ngolok gue. Oke, cerita horor deh. Lah, berjalan berapa lama nih lah kita horor? Bukan panik ku nih. Kita nih masuk konten cerita malam Jumat. Ku di ceritanya ku takut pulang, setku. Ngapa? Takutnya perayaan lah. Dah. Tapi masa kalau pernah kejadian horor di hidup kah Gi, selama Yo, kita dia. itu ciri-ciri udah gitu. Terus Gunggi. Jadi cerita horor ya. Kan ngerti tidak bangsat ngomong gue dari tadi udah cerita horor di suan, tidak mungkin deh di pernah ada kejadian entahkah bangun tidur berkaca kata Dia kejut bukan horor, yang horor karena aku tipe orang yang tidak takut yo. buat dia Tidak takut emang yo. dia takut emang. Tidur kos surang kadang. Surang. Surang. Tapi masa belum pernah kejadian. Kalau aku pernah kejadian Aku dari kecil tuh lah adik diam di rumah kosong dulu sendiri 2 tingkat deh. Ada yang kerasuk, udah kerasuk tapi yo. ngapa ya kadang-kadang Entah kadang dia ngajak ngopi, gue ajak ngopi lah kadang. Usai tuh. Utang usai. Prikek ya. Kartu kuning ya. Nggak mencerita yang seram deh. cerita Wagi kecil. kan ngerti horornya seremnya sama. Dek. api. Dek yo, horor ya kan cerita hantu yo. Cerita yang mistis, horor tapi bentuknya serem mak. Serem macam mana? Wagi kecil tuh umur 4 tahun. Enggak, bukan 4 tahun kan. 7 tahun ku tuh kelas 2 SD waktu itu yo. Jadi rumah kami ini di Semabong itu tuh dulu. Rumah Mamat Ika, Mamat kami ketika BC ya. Kan orang kan kenal. Oh, Yang nonton kan kenal ya Mamat kami siapa? waktu tuh di Malang rumah kami ya baru dibuka. Pakai sude lah. Benku sih ngano atau apa itu curiga tuh kayak yang pegawai ya lah, tukang.
Karena dia tahu selak di mana yang pintu tuh belum dipaku apa belum dibenar. Masuk malam dia. Ku nih tidur. Tidur jam ni lah. Pakai bantal. Ku tahu bahwa tuh ada maling masuk. Oh. Dia lah masuk ke dalam kamar yuk. Waktu itu. Oh, serius nih? Oh, dia masuk dalam kamar. Loh, yang dia cuma ke sendiri ya? Serius anjing. Dak yang di rumah sendiri ya? Ku kayak abangku Abang di kamar tuh. Abang pura-pura tidur lah. Di dalam kamar. Abangku tuh pulas tidur. Oh. Ku nih terbangun. Kamar mak kami itu di belakang. Pak kami kan begawe di Nyelendeng di kampung. Jadi pulang 2 minggu. Atok kah? Pulang 2 minggu sekali. Aduh itu tuh mal. Dia lah masuk kamar dia. Dibantu dak garuk tadi. Bener yo. Dia tuh lah masuk kamar yo. Dia lah masuk kamar, lampu tuh kan hidup. Betopeng dia. Ada sejam tapi. Ku kecil. Oh, serem tuh. Serem. Serius gua. Ku nutup bantal kayak muke ku. Nutup bantal. Nutup muka kayak bantal tuh. Muke ku tutup kayak bantal. Ngintip dikit. Nutup bantal kayak muke. Berarti di bantal lo. Astagfirullahaladzim. Nutup kayak bantal tuh, ngintip dikit kan. Duk kugi kecil, namanya gigi kecil, badan kecil. Apa saja? Takut lah. Tahu saja apa peda. Kayak yang apa yang bergerigi ya? Pisau bukan pisau yang gerigi ya, atas kepala ya. Bayonet. Bayonetnya. Benar nih cerita. Benar. Ngel sih. Ini pasti kejadiannya dekat Amerika. Gak kan cowboy. Udah gue gede belum di luar dibawa deh. Terus udah. Keringat dingin gue ya waktu ya. Karena gue kecil ngerek berani gue ngerek. Berarti tuh bukan di takut ya. Tipas kan keringat dingin. Terus. Nyata tuh dalam hidup tuh. Hal yang paling yang enggak pecah aku lupa momen seumur hidup hal tuh lah. Yang serem bagiku, yang horor tidak yang setan-setan apa itu tidak. Momen yang serem tuh ada itulah. Berarti nyawa kah tuh hampir terancam. Itulah dia. Hampir terancam. Pas dia lah kabur, lah ngambil TV, ngambil tendo abangku di lemari yo. Iya butuh proses yang lama saya. Lama. Dan sampai selesai ke pura-pura tidur. Ku sadar tuh pas dia lah lewat jendela lah keluar baru ku ngerek. Baru bangun geli-geli. Udah diguni dah kan ngerek. Ramai. Baru ramai. Polisi India datang geli-geli. Dapat ya udah kan? Enggak dapat lah. Kayaknya tahu enggak ciri-ciri ya? Enggak lah dia pakai topeng. Oh, ciri-ciri besar badan. Bukan di muka, ciri-ciri ya. Badan besar. Pokok pakai jaket. Tutup kepala ya warna abu-abu. Lagi ingat. Ben balu takut rai lah. Tanpa kasadar yuk. Serem menurutku. Serem. Karena merenggut nyawa tadi. Lah jadilah. Ya ini yang paling serem dalam hidup. Tidak seru kan ya cerita hidup kan ya. Masa ada cerita nemu hantu? Pura-pura. Kalau direkam. Ade. Oke, sip. Lagi di Semabong nih cerita. Belakang rumah kami kan bambu dulu. Ada cerita bambu banyak berarti. Ada bambu hutan. Oke. Kami asak bulan puasa ngambil bambu di sial. Nek 100 tahun kata orang nama. Nek 100 tahun? Mese ya. 100 tahun kami manggil nek 100 tahun. Jadi ada budak yang ngambil bambu di sial. Dipre. Ada yang kena stroke. Budak kecil lagi. Tapi pernah kejadian enggak? Pernah. Stroke dia sampai meninggal. Kate kena tuh. Rupe budak itu kan karena ngambil bambu itu jadi pelabuk mak. Serius bro. Jadi sarap kena. Nuduh lah nek 100 tahun tadi Bercari lah kami kayak nek 100 tahun ya kan. Mendek kena tuh, bisa dilanjut lagi cerita. Lanjut kena tuh. Di pelabu. Ada rupa nuduh. Mana ada kena lagi? Benar ya. Tapi kukira benar tadi kejadian. Tapi kapan ada denger nek 107. Masa ada pernah denger nek 107? Enggak, di mana itu? Kacau nih.
Enggak pernah dengar. Oh, ada nih yang horor nih, nyata nih, bener nih. Nyata. Serius aku. Oh, serius kok. Ada nih. Malu kita konten berapa menit ya konten? Dipotong-potong yo. Hah? Bener yo. Potong lah. Hah? 10 menit, 15 menit cuma ya. Ada. Jadi cerita nih Kapan kejadian nih? nah, tuh 2020 kalau ada salah. 2021 2020. Oh. Oke. 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. Tengah Covid kalau ada salah. Tengah Baru Covid. selesai Covid. Selesai saya Covid. Oke, 2021 lah. Jadi 2021 akhir kita lah. kan waktu Covid itu kan tengah overthinking yang luar biasa lah udah. Jadi butuh refreshing. Jadi waktu itu kami ini kejadiannya di Bukit Maras. Bukit Maras. Tahu Bukit kan Maras tuh di mana? Bukit Maras Orang kan tuh- enggak tahu nih sebenarnya. Bukit Maras tuh ada di Belinyu, Bangka Barat, Enggak tahu deh, Ge. lewat Desa Pangkal Niur waktu itu. Ya, masuk ke induk, Jo. Bangka Induk, salah, sorry. Maras, di Bukit Maras. Itu terkenal Bukit Maras tuh paling tinggi nomor 2 di Pulau Bangka. Satu ah. Yang pertama tuh Bukit Pading. Ketinggiannya 677 Masa gini? mdpl. Oh, baru tahu. Kalau Kira Maras Maras nomor tuh 669 mdpl. Nah, jadi kejadian waktu itu kami ini tengah nak refreshing lah. Refreshing. Aku sebut lah nama-nama kawanku tuh. Sebut. Namanya Wemby, WMB. Allen, Allen. apa ya? Pananda. Enggak tahu udah. Pananda. Yang si Sedweko tuh aku lupa namanya. Siko ini Ian lah Siko namanya Siko. Rian. Nah. Rian. Jadi waktu itu Ika ke pergi. Bukit Maras Bukit karena Maras. nak refreshing, Oh. capek kerja, capek Ada beraktivitas. 2 kali ini cerita tapi dengan orang yang berbeda aku pergi 2 kali. Yang pertama dulu, Pertama dulu saya. Pertama kita Masa- Wemby ini dulu. Oke. Jadi kami datang nih. Kami berangkat tuh jam Kalau ada Marni dah. Oh. Oi, kalau dia nak PWK apa? Bang, ngopi dulu, Bang. Oh, Ngopi, Bang. ngantuk nih. Minta ngopi, Bang. Oke. Sambil ngomong nanti dikasih. Iya. Minta ngopi macam minta makan kelapar muka ya. Oh, kayak bercerita ada ngopi ini. Oke. Terus Kami berangkat tuh pagi. dari Pangkal Pinang Dari Pangkal Pinang. ke Maras. Maras. Berapa jam tuh? Sekitaran 2 jam lah. Jam lebih jam tuh lah. 2 jam. Oke. Terus Nah, di macet perjalanan kan ada pembenaran jalan, no? Perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan waktu itu. Jadi sampai itu sekitar jam 1. jam. Kami mulai naik ke atas. 1 tuh, siang, oh. jam 1 siang. Oke. Karena ada macet tadi kan. Oke. Terus jam 2 kami lah prepare. Jam 1 tuh kami sampai kami prepare. Kami ketemu Kuncen ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Apa itu namanya misal kita di Bangka nih. Pantang. Pamali. Pamali ya. Oh. Gitu Kuncen di situ. Kuncen. Pertama dia tahu. Kata Amang tuh jangan bawa telur mentah. Jangan bawa telur mentah. Kami lah mau nih. Teman-teman yang kalau nak ke Maras jangan bawa telur mentah. telur mentah. Jadi kami lah naruh nih Hmm. telur. Tidak kami bawa, kami break kayak Kuncen tuh. Oke. Kami lah sampai ke atas nih. Kami perjalanan dari jam 2 siang tuh mulai dari kaki. Dari kaki bukit, kaki bukit sampai lu ke pos 1, ada air terjun, makan dulu, baru naik. Sampai ke puncak tuh yang pertama di dalam perjalanan tuh di pos 3 kami ketemu berapa pos di situ, sorry? ada 6. 6. Oke. 6 apa Dari ada pos 5 kalau ada salah. Dari pos 1 ke pos 3 itu Pos 3 tuh sekitaran 2 jam lebih lah. anjing jauh. Jauh 2 jam. Waduh, kopi kita udah dateng, kopi. Enak nih. Makasih, Mas. Ya, Pak. Nyaman kopi Bang. Astaga, Bang. Kayak kerasuk kok. Astagfirullahaladzim. Parah. Lanjut, Bang. Makin ngawur nih, Bang. Makin jauh cerita nih. Sampai pagi nih. Astaga. Sudah ya dari pos 3 Bemiran mata. dari pos 1 ke pos 3. Ih. Bener-bener yuk. Udah Jadi dari pos 1 ke pos 3 ke pos 3. perasaan ndak enak tuh lah deh. Oke.
ketemu ular yang belang-beling. Ku pertama kali naik ke atas nih. Ular belang-beling. Nah, belang-beling namanya. Udah tahu ular apa? Pendek macam ni dia tuh. Panjang sih. Pendek di tapi gemuk yo. Oh. Ular warna-warni warna pink ular. Sama aku Oke. naik gitu, ada tanjakan macam ini trek. Tinggi macam ni kami naik jadi aku naik. Dia Oh, di sebelah kanan nih. gitu ya? Di sebelah kanan. Hmm. Jadi naik ku diam aku pertama kali ketemu kan nengok ku diam karena di hutan. Naiklah si pananda nih kedua kawanku tadi. Kayak kuncen enggak tadi? Dah, Oh, kayak dah. kuncen di bawah. Jadi dia naik, dia ngerek-ngerek macam tuh. Dia kerucek kayak Wemby, aloy tadi ya. Gure istilah. Gure, aloy. Enggak masuk panek macam ya aloy. Oh. Macam kayak dia suanek ya. Oh. Kurucek kayak Wemby sudah kan. Lah dari sial adik nyaman nih perasaannya. Sudah lah nak ke pos 5 itu lah maghrib. Lah mulai gelap jauh, kabut lah mulai Lah dia kabut, jarak pandang kami tuh sekitaran 2 meter lagi ya, 3 meter. Jadi lampu 3 meter lagi kalian sih. jadi lampu kuning lah pacet nyeblos tuh. Nembus satu, nembus asap. Terus. Nah, makin itu makin serem. Jam maghrib tuh kami naik ke atas tuh. Oke. Karena apa? Suara burung tuh bersambut-sambut macam kayak bernyanyi-nyanyi. Oh. Macam kayak kita main musik stereo yo. Putar deh. Hmm. Bunyi burung sambut-sambut. Sambung-sambung. Kami dak di Cigarta lah. Terus. Tidak di Jakarta ada yang ketinggal trek ini berhenti lu kan jangan sampai manggil lu Alah. Jangan Karena ikat berlima. ganjil jangan sampai ada yang manggil nama maksud misal ketinggal bayar dah baru kami nunggu ketemu baru naik ke atas Kenapa dak jadi manggil nama? jadi karena di hutan takut yang manggil Manggil kita. nama. Oke. Nah, itu kuncen tadi bilang pantang tadi kan Oh, salah satu pantangan tadi. sudah itu sampai di puncak pos 5 jadi pos 5 kalau ada salah yang tempat kami nginap ya. Terang amat ya kopi jadi Sampai pos 5. sampai pos 5 kami lah Maghrib toh? maghrib lah jam 7 malahan Lah malam sih ya? malam kami nih lah masang tenda nih lah prepare gali-gali masang tenda Di pos 5 apa di puncak? Beda pos 5 kayak puncak kok. beda puncak itu ada lah tempat nginap itu cuman karena tidak di pohon-pohon itu takut angin kencang jadi kami di pos 5 tempat nyantai Oke. tempat nginap itu lah masang tenda jadi pas kawanku tuh masang tenda aku lupa namanya siapa ya Arif apa gitu namanya kawan Wemby sebenarnya tuh kami ikut di tuh dia masang tenda dia masang apa itu namanya yang atap atau yang besar tuh yang lebar tuh Flash sheet. flash sheet dia masang flash sheet kan Tak Dia benar naik- dah flash sheet apa ya? flash sheet bener saya flash sheet yo kan kayak kok kopi Ngantuk. flash sheet nama Usah tos kopi masa tos. dia masang flash sheet naik ke atas betul bener yo hilang horor ini yo. Coba lah. Udah. Kalau Panik berarti ya. serem ini bener soal cerita nih merinding beli sih Lo makan nih. keru kada kabri rokok Maaf. Terus sampai ceritanya sampai cerita. biar kita agak sereman Langsung diedit lagu. Serem horor. horor bener merinding kok Di sudut-sudut ada hantu begini. Kalau ada. Ini hantu di lingkaran ya, Kak. Anak anjing, weh. Boleh foto. rupa di tengah masang flash sheet masang tali ngebot dia naik ke atas batang nih ngebot itu tiba-tiba dia diam Di atas batang. di atas batang noleh tujuan ke bawah bukit gelap waktu tuh posisi di tep macam nih kami sigak kan kami panggil lah apa bro Karena tidak boleh manggil nama. kami jadi tep dia langsung sadar pas kami manggil nggak pelah kata dia nggak pelah kata dia nggak pelah betul lepas lah masalah yang kami terkejut nengok dia diam tadi ya di Jakarta di Jakarta sebenarnya panik waktu itu karena dia lah diam karena dia diam tuh lama ya di beberapa menit kami lah nyantai nih lah di dalam pondok posisi waktu itu hujan dingin lah puneh hampir kena hipotermia waktu itu lah di kulit tuh nih. gitu jadi ketulang langsung jo Wajar. kami pisek jo Wajar lah kan hipo. kalau gua Terus
Wah, tak seru ngerokok. Itu dingin, suasana tuh hujan gelap. Kami nongkrong nih waktu itu. Lah kami pasang presit. Lang minum kopi santai bener nih cerita. Bener. Diam sekejap kami tiba-tiba diam. Bunyi orang ketawa pertama. Orang ketawa. Terus Ketawa. Pernah denger HP yang Black Center tuh gak? Yang apa ringtone ada suara cewek ketawa, anak-anak ketawa. Nah, suara itu pertama yang ku dengar. Yang NSP pertama yang ku dengar tuh. Ku kira cuman ku yang denger. Rupa kawan lain. Kawan denger. Ku kira ku ada bunyi HP, entah HP kawan Black Center kan, pakai itu kan. Nggak ada yang begaduh. Kalau ada memang tuh ada telepon sampai ada SMS kan nggak ada yang begaduh. Ku diam lah kan. Dia nanya, Ika ada dengar suara cewek nangis tak? Ketawa tak? Ada yang sih kok nyeletuk, yang lain tak ada. Tuh serem tuh yuk. Itu tuh. Diam jadi waktu itu. Tak dicigak retak lagi. Nah, ingat dari Mawak yang pertama kali kami boleh bek telok. ada bawa telok. Ketemulah kayak orang yang bek telok di sana. Dia yang goreng telok rupanya. Oh dia? Mangkal lah no, kuncen. Kesel dong. Telok lah kami tinggal. Rupanya kawan goreng telok dia. Antara Ika berlima tadi bukan kawan kami, pengunjung lain. Oke. Dia goreng telok ya. Banyak pas tuh di atas tuh. Ada berapa tenda? Cuman kami orang dua kayak rombongan lain waktu itu. Kami orang dua kayak orang. Dua rombongan cuma. Oke. Terus? Nah. Apa itu nengok tuh? 20 menit lah, cepet lah. Jadilah. Lama. Lah jadi itulah. Lu dah lah. Anjena 100 menit gitu. Lu nanggung nih kentang nih. Cerita. Sudah dengar suara ketawa tuh. Suara ketawa tuh. Dari yang lah cerita pertama kali naik di perjalanan. Jadi gini cerita. Itulah mulai dari serem yang kami naik tuh lah yo. Di atas ada kejadian enggak? Ben kejadian tuh karena kami cowok semuanya pria sejati dia lah. Cuman diganggu bay. Diganggu cuman masalah? Cuman diganggu dia suara ketawa, angin tiba-tiba kencang di titik tuh lah. Tapi kapan ada dengar bahwa ada suara burung yang suara ya kayak kuntilanak? Tuh bunyi musang kalau bunyi kuntilanak. Anggap baik itu musang. Bunyi musang kuntilanak. Anggap baik itu musang. Bunyi cuman Kunci yo, ki ngomongnya yo. Kunci. Gitu di pereo. Ku sebut M. Panik dah lah. Lain gimana ya, no? Itulah yang pernah kurasa yang horor. Memang nyata aku kedengar kayak suara orang nangis. Pertama. Selama perjalanan orang ketawa, ketemu ular di dalam perjalanan tuh. Oke. Lah, cerita. Jadilah. Lah, oke. Kita closing dulu. Terima kasih. Tahu itu. Makasih lah ngobrol di cerita malam Jumat. Terima kasih guys sudah mendengarkan cerita horor dari saya. Semoga terhibur. Cerita malam Jumat dan terbawa mimpi. Jangan mimpi dia saja. Iya. Karena lebih serem. Cerita malam Jumat. Apa malam Jumat? Ini kan konten cerita malam Jumat. Iya, ini cerita malam Jumat. Pas di Bukit Mas. Oke. Ya pas di Bukit Maras ya, cerita yang horor di malam Jumat. Jadi semua peraturan dari Kuncen itu harus dipatuhi guys. Kan menang kan? Kalah. Oke, jadi sampai jumpa di cerita-cerita malam Jumat selanjutnya bareng saya dan Anggi. Tapi Anggi nggak ada cerita lagi, kita cari yang lain. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.